Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kaula muda, apa kabar hari ini? Jumpa lagi ya di Pekan Rutin KSWI. Yup, seperti biasa ya, di Ahad pagi ini kalian bakalan ditemenin aku, Wilda Nusfa, yang kita nantinya akan ngebahas seputar persoalan remaja yang lagi booming banget ya gengs, yang sering banget ada di sekitaran kita. Mungkin kita nggak sadar atau mungkin kita udah tahu tapi nggak bener-bener mendalaminya. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas mengenai persoalan seputar toxic femininity atau feminitas toksik. Jadi langsung aja kita mulai diskusi pada pagi hari ini ya guys. Tetap stay tune. Nah, kadangkala saat kita itu terjun di masyarakat gitu ya, kita itu sering gitu ya dengar bahwasanya wanita yang hebat itu tatkala dia itu bisa masak, terus juga bisa make up, terus juga cepet dapat jodohnya alias married gitu ya guys. Tapi sebenarnya hal-hal yang semacam itu tuh memang nggak asing gitu ya di telinga kita. Kadang-kala ya membuat kita itu insecure sendiri ya, karena nggak semua orang gitu bisa menjadi wanita sehebat itu gitu. Seakan-akan standar-standar yang ada di masyarakat itu memang sedemikian, bahwasanya wanita itu memang harus hebat dengan memiliki kemampuan yaitu bisa masak, bisa make up, dan juga cepat dapat jodohnya. Nah, apalah daya kita gitu ya, yang biasa-biasa aja gitu ya guys. Kadang tuh bikin galau kalau standarnya itu memang sedemikian gitu. Padahal ya guys, kalau itu semua nggak dibikin standar, itu pun juga bisa kok kita lakuin gitu ya. Kenapa sih harus fokusnya itu ke sana gitu ya. Nah, jadi feminitas toksik itu ternyata deket banget ya guys dengan kita. Yaitu gimana kita itu saat dikritik kalau kita nggak bisa masak, nggak bisa make up, nggak bisa cepet-cepet nikah, atau pas dipus buruan nikah gitu ya, pas kumpul lebaran gitu ya. Nah, sebenarnya tanda-tanda itu tuh kita udah dapat, dimana adanya perkataan-perkataan buruk dari orang-orang yang punya toxic femininity itu sendiri. Jadi kalau kesimpulannya ditanya bagaimana sih aslinya toxic femininity itu, jadi toxic femininity itu artinya adalah standar yang mana dianggap normal oleh masyarakat mengenai hal-hal yang harus dimiliki atau yang harus dilakukan oleh perempuan. Nah, berhubung di masyarakat kita ya mengenal bahwasanya wanita hebat itu kalau udah bisa masak, make up, dan juga cepet nikah gitu ya guys, pasti bakalan repot gitu ya kalau menjadikan itu semua menjadi standar kita gitu ya dalam menjalankan hidup ini gitu. Karena kan semua yang disebutkan tadi itu kan berdasarkan atas standar-standar yang dibuat oleh manusia. Nah, siapa sih manusia itu? Manusia itu adalah makhluk. Di mana makhluk itu guys, dia itu punya sifat yang lemah dan juga terbatas, serta dia itu butuh sama orang lain. Nah, contohnya apa? Contohnya kita itu nggak akan pernah bisa melihat barang yang ada di belakang tembok tanpa bantuan orang lain, tanpa penglihatan orang lain. Kenapa? Karena ya penglihatan kita terbatas gitu ya. Kita butuh orang lain buat bantuin kita tahu apa sih barang yang ada di balik tembok itu. Kalaupun kita bisa untuk dobrak ya tembok itu, dihancurin gitu ya, nggak pakai alat gitu ya, kita nggak akan pernah bisa guys, karena kita itu memang lemah, kita itu nggak kuat gitu ya, karena kita itu ya makhluk itu sifatnya ya lemah, terbatas, dan juga butuh sama yang lain. Nah, apa jadinya kalau si lemah
si yang terbatas, si yang butuh sama orang lain ini buat standar gitu ya. Pasti ya sebatas hanya sesuai dengan kepentingan dia gitu ya, kepentingan diri sendiri dan juga sesuai dengan hawa nafsu pada saat itu gitu. Jadi nggak akan aneh guys apabila saat manusia itu membuat standar, dia itu biasanya menghasilkan aturan-aturan yang nggak manusiawi, terus juga banyak yang ngawur gitu ya. Jadinya kita bikin pusing, terus ngerusak tatanan masyarakat juga gitu. Nah itulah kenapa manusia itu nggak boleh bikin standar-standar sendiri atau menstandarkan penilaian manusia yang lain gitu ya. Tapi yang bikin galau guys, hari ini gitu ya, sistem yang ada di kehidupan kita itu adalah sistem yang sekuler, dimana sistem sekuler itu adalah sistem yang memisahkan antara agama dengan kehidupan, dimana alhasilnya karena sistemnya yang kita pakai itu sekuler, maka dari itu standar yang beredar di masyarakat adalah standar-standar yang dibuat oleh masyarakat itu sendiri. Yang pasti standar-standar itu pun akan berganti-ganti terus guys, sesuai dengan selera masyarakat pada saat itu. Nah itulah kenapa nggak ada patokan yang jelas gitu ya, sehingga bisa merusak masyarakat. Karena aturan-aturan yang ada itu sesuai dengan kebutuhan saat itu juga gitu. Jadi kayak apa ya, pabrik bakwan ya, dimana kalau pesanan naik ya ikut naik, adanya standar yang lagi booming ngikutin gitu ya guys. Jadi nggak ada standar-standar yang benar-benar pasti, yang ada kita hanya kebingungan sendiri gitu ya alhasil. Nah pastinya hal ini semua itu karena kita itu jauh gitu ya dari Islam gitu. Jadi standar-standar yang ada di masyarakat itu mau nggak mau harus direalisasikan gitu ya. Jadi pertimbangannya pun nggak lagi ridho Allah, melainkan ya itu tadi hawa nafsu dan juga kemanfaatan pribadi. Nah alhasil wanita-wanita yang dibilang hebat saat itu atau saat ini ya, mohon maaf, itu tuh yang bisa masak, yang pintar dandan, yang cepet nikah gitu ya. Kalau nggak bisa masak ya bikin suami kamu cepet bosen gitu ya. Nggak pintar dandan ya bikin suami kamu ngelirik wanita lain gitu ya. Dan bahkan nih guys, kalau standar yang ada di masyarakat tuh, kalau lo nggak nikah gitu ya, ya lo bakalan jadi perawan tua gitu ya. Nah standar-standar dunia hal semacam itu tuh memang udah menjamur ya di masyarakat. Apalagi tuh negara itu nggak mengedukasi warga negaranya ya dengan standar-standar yang benar gitu. Apalagi ya guys, karena kan asas pendidikan kita kan juga sekuler, dimana generasinya itu yang dicetak ya jauh dari kata kepribadian Islam gitu ya. Jadi generasi-generasi yang dihasilkan itu sering termakan opini-opini yang salah dalam mengambil keputusan-keputusan ataupun pilihan-pilihan hidup gitu. Mengutip hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr, bahwasanya dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita sholihah. Jadi guys, gimana? Kalian masih galau nih bahwasanya wanita hebat itu harus bisa masak, make up, dan juga cepat dapat jodohnya. Terus bagaimana tanggapan kalian dengan adanya hadis riwayat Muslim ini? Sadar gak sih guys, Rasulullah itu sudah memuji wanita jika mereka itu sholihah, dimana sholihah itu artinya lurus, yang mana mengikuti aturan atau standar perintahnya Allah, dimana kemuliaan wanita di sisi Allah itu sama seperti laki-laki, dan pahala mereka itu sama juga, karena pahala yang didapatkan mereka itu sesuai dengan ujian yang ditimpakan kepada mereka.
Jadi kemuliaan wanita itu bukan terletak pada kepandaian masaknya, make upnya, atau kemampuan lainnya. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 71, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Yang artinya, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruh, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi guys, setelah kita udah mendengar nih hadis riwayat Muslim tadi dan juga firman Allah dari Quran Surat At-Taubah ayat 71, seharusnya kita nggak panik lagi ya. Harusnya kita nyantai kayak di pantai. Kenapa? Karena selama kita yakin bahwa Allah itu ridho sama kita bukan karena kita bisa masak, bisa dandan, atau cepat nikahnya, melainkan kita sebagai wanita yang mau menjalankan semua aturan Allah, alias menjadi sholihah karena Allah. Karena kemuliaan seorang wanita itu terletak pada ketaatannya. Jadi siapapun bisa melampaui hal ini. Kita nggak jadi galau nih guys. Salah satu menjadi wanita sholihah adalah melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Di mana perintah yang paling utama disebutkan dalam Quran Surat At-Taubah tadi, yaitu menyuruh mengerjakan yang makruh dan juga mencegah dari yang mungkar. Atau sering banget kita dengar dengan istilah berdakwah. Jadi, seorang wanita itu harus berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kesimpulannya nih, kemuliaan perempuan itu tidak terletak pada kemampuan masaknya, kelihayan dalam merias diri, atau cepat menikahnya ya guys. Sekalipun semuanya itu perlu, tapi bukanlah menjadi standar utamanya. Adapun standar utamanya, kemuliaan seorang perempuan itu terletak pada ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah, yang salah satunya adalah berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Karena hanya itulah yang menjadi standar bagi kita sebagai seorang muslim dalam menjalankan kehidupan ini, yaitu dengan standarnya Allah. Jadi guys, urgent banget kita dalam mengkaji Islam sejak sekarang, agar kita bisa memiliki kerangka berpikir yang benar dan tidak mengikuti arus yang salah. Apalagi di era globalisasi saat ini, di mana generasi yang memang dibentuk dari sistem pendidikan sekuler itu kan tidak berkepribadian Islam secara menyeluruh, seringkali termakan opini yang salah, dan alhasil kebingungan saat harus mengambil pilihan-pilihan hidup. Nah, secara personal kita harus membentengi diri kita dengan mengkaji Islam agar semua itu bisa terarah dan juga kita bisa memiliki kerangka berpikir yang benar dan juga tidak salah sasaran dalam menentukan pilihan.
sehingga hidup bakalan tenang, beribadah pun bakalan tenang. Jadi harapannya juga negara segera bisa menerapkan hukum Islam secara keseluruhan ya guys, agar nantinya negara juga bisa mengedukasi warga negaranya dengan sistem pendidikan Islam yang tidak hanya memintarkan warga negaranya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan juga sains, tapi juga warga negaranya bisa menguasai sakofah Islam, di mana saat individu-individu yang sudah paham mengenai sakofah Islam ini bisa menstandarkan hidupnya terhadap syariat Islam. Jadi nggak bakalan pusing-pusing lagi sama penilaian-penilaian orang lain. Mengenai toxic femininity ini, kita harus berani berdakwah di tengah-tengah masyarakat ya guys, agar masyarakat menjadi lebih tahu dan juga masyarakat enggan lagi untuk membuat standar-standar yang semacam ini. Jadi, yuk guys bergabung ke dalam KSWI. Kita ngaji bareng bersama KSWI, Komunitas Smart with Islam, Remaja Peduli Memberi Solusi. Yang mana dalam KSWI ini ada kajian intensifnya, yaitu memfasilitasi teman-teman semua untuk memecahkan persoalan-persoalan hidup teman-teman semua dengan solusi-solusi Islam. Nah, dengan mengkaji Islam, kita kan tahu tuh bagaimana Islam memandangnya dan bagaimana cara Islam itu untuk memecahkan persoalan-persoalannya. Jadi, bagi yang berminat untuk mengkaji Islam secara intensif, yuk hubungi tim-tim pengurus dari KSWI agar hidup kalian segera lebih tertata dan lebih teratur. And then karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 30, maka dari itu kita cukupkan dulu ya guys sharing pada pagi hari ini. Semoga kita dapat berjumpa di pekan rutin KSWI next session. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.